Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Satria Une. Satria memang unik dan aneh. Oke, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang soal latihan pembentukan cahaya pada cermin cekung. Soalnya ada dua. Yang pertama, coba gambarkan dan tentukan sifat bayangan benda yang diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukan jarak bayangan benda dan sifat bayangannya. Kita selesaikan dulu soal nomor 1. Berdasarkan gambar tersebut, benda berada di ruang 3. Nah, ruang 3 ini berarti jaraknya lebih dari pusat kelengkungan si cermin, gitu ya. Selanjutnya, gambar yang ini Bapak perbesar menjadi seperti ini. Nah, bendanya berada di ruang 3. Nah, bagaimana cara menggambar bayangan benda pada cermin cekung? Kita gunakan 3 sinar istimewa, tetapi 2 saja yang kita pakai. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Jadinya seperti ini. Nah, begitu. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian terjadilah perpotongan dua buah garis di sini. Nah, ini merupakan titik potong yang merupakan titik acuan untuk menggambarkan bayangan benda tersebut. Nah, bendanya berada di ruang 2. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kenapa nyata? Karena bendanya ada di depan cermin, atau bendanya ada di ruang 2 atau di ruang 3. Bapak ulang, kalau bendanya di ruang 2 atau di ruang 3, dia sifatnya nyata. Tetapi kalau di ruang 4 di sebelah sini, bendanya maya, begitu ya. Kemudian diperkecil. Kenapa diperkecil? Lihat saja ya. Berdasarkan ukuran ya, dia diperkecil gitu ya, atau jaraknya menjadi lebih dekat dengan cermin. Awalnya jauh menjadi dekat, seperti itu ya. Nah, terbalik. Nah, untuk menentukan terbalik atau tegaknya, kita lihat posisi bayangannya ya. Posisi bayangannya. Kalau posisi bayangannya ada di ruang 2 atau di ruang 3 gitu ya, maka dia terbalik gitu. Tetapi kalau bayangannya ada di ruang 4, dia tegak begitu ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukan jarak bayangan benda dan sifat bayangannya. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, kita biasa tuliskan dulu diketahuinya apa dan yang ditanyakannya apa. Nah, di soal itu ada angka 30 cm, itu merupakan jari-jari atau pusat kelengkungan dengan simbolnya M. Gitu ya. Kemudian dari M ini kita tentukan jarak fokusnya, karena nanti yang dihitung itu atau yang masuk ke dalam perhitungan adalah jarak fokusnya, bukan pusat kelengkungannya. Maka harus kita cari dulu jarak fokusnya. Nah, gimana cara mencari jarak fokus cermin? Itu tinggal kita hitung setengahnya dari jari-jari. Karena jari-jarinya 30, maka setengahnya dari jarak fokus adalah 15 cm. Begitu ya. Kemudian di sini ada angka 20 cm. 20 cm ini merupakan jarak benda ke cermin dengan simbol S ya. Dia berada di ruang kedua. Kenapa Bapak tahu ini di ruang 2? Karena dia berada di antara 15 dan 30 ya. Di antara 15 dan 30 itu merupakan ruang kedua. Begitu ya. Selanjutnya yang ditanyakannya adalah jarak bayangan dan sifat bayangan. Bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan rumus yang 1/F. Nah, ini ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, yang kita cari
di soal ini adalah jarak bayangan. Jarak bayangan di sini adalah simbolnya S aksen, ya gitu ya. Nah, untuk mencari jarak bayangan atau mencari S aksen, maka temannya harus pindah ke sebelah kiri, gitu ya. Jadinya dikurang 1 per F dikurangi 1 per S, begitu. Jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kita persimpel lagi, kita susun lagi menjadi rumus yang lebih mudah dengan cara kali silang saja. S kali 1 kemudian F kali 1, jadinya seperti ini. Nah, S kali 1 S, F kali 1 F, kemudian yang bawahnya kalikan S kali F, begitu ya. Nah, kemudian ini S aksennya ada di bawah. Yang kita cari kan S aksen, dia posisinya di bawah, dia harus ada di atas. Nah, maka kita pindahkan ke atas S aksennya, jadinya seperti ini. Nah, S aksennya jadi di atas, maka ini juga harus di atas, dan yang di atas jadi di bawah, gitu ya. Nah, Bapak kemana angka 1 ini? Angka satunya hilang. Kenapa? Karena S aksen per 1 itu tetap S aksen. Istilahnya S aksen dibagi 1 itu S aksen, gitu ya. Nah, karena angka-angkanya sudah ada, tinggal kita masukkan saja. Nah, ini ya, S-nya 20, F-nya 15, masukkan, yang atas dikalikan, yang bawah dikurangi, begitu. Tetapi ini jangan dikalikan dulu, biarkan saja seperti itu agar nanti ada yang bisa dicoret. Jadinya begini. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih, boleh 20 ke 5 atau 15 ke 5. Bapak memilih yang 15 ke 5. Kita coret. Hasilnya 3, tersisa angka 3 dan 20, kita kalikan saja, hasilnya yaitu 60 cm. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor B, menentukan sifat bayangan benda. Nah, karena benda terletak di ruang 2, maka bayangan benda terletak di ruang 3. Nah, kenapa bisa menentukan di ruang 3? Karena begini, nah, rumusnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan, jumlahnya harus 5. Bapak ulang, ruang benda ditambah ruang bayangan, jumlahnya harus 5. Nah, karena ruang bendanya ada di ruang 2, maka 2 tambah berapa? Yang hasilnya 5. Berarti 2 tambah 3. Nah, 3 ini merupakan ruang bayangannya. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya yaitu nyata, ya, terbalik, dan diperbesar. Kok bisa nyata, terbalik, dan diperbesar? Begini. Lihat bayangannya. Bayangannya dia berada di depan cermin. Kenapa? Karena ini tandanya positif. Kalau tandanya negatif berarti dia ada di belakang cermin, itu artinya dia maya, begitu. Kemudian kenapa ini diperbesar? Karena lihat jarak awalnya 20 cm, jarak bayangannya 60 cm, ini jelas diperbesar. Selanjutnya, kenapa bayangannya terbalik? Nah, kita lihat jarak bayangannya. Jarak bayangannya dia ada di ruang 3, gitu. Jadi kalau bayangannya ada di ruang 3 atau di ruang 2, maka bayangannya terbalik. Tetapi kalau bayangannya ada di ruang 4, dia tegak, gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui dia di ruang 4? Lihat saja jarak bayangannya positif atau negatif. Kalau negatif, dia di ruang 4. Tapi kalau positif, dia di ruang 2 atau di ruang 3. Nah, agar kalian lebih memahami, kita lihat gambarnya. Nah, kita lihat bendanya berada di ruang 2 dengan jarak ke cermin itu 20 cm, jarak fokus cerminnya 15 cm, dan pusat kelengkungannya adalah 30 cm. Nah, untuk menggambarkan bayangannya biasa kita menggunakan 3 sinar istimewa, tetapi 2 saja yang dipakai ya. Nah, begini, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan menuju titik fokus. Sinar datang yang kedua, dia menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian terbentuklah titik potong. Titik potong ini merupakan acuan untuk menggambarkan bayangan. Nah, sifatnya seperti yang sudah tadi disampaikan. Maka sifat bayangannya nyata, dia ada di depan cermin. Kemudian dia terbalik, dia ada di ruang 3. Kemudian diperbesar, jaraknya menjadi lebih jauh atau ukurannya menjadi lebih besar, seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.